Peserta atas nama Puji Rahmaningsih dengan mentor. Siap, Mentor Bapak. sudah hadir Ibu Puji. Sampun bersama Ibu Alifah Sampun ya. Baik, Robiatun. Bapak Ibu, mari kita mulai sesi kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya informasikan kepada Ibu Puji dan Ibu Mentor 7 menit untuk Ibu Puji menyampaikan presentasi rancangan aktualisasinya. Kemudian Ibu Mentor kita beri waktu 3 menit untuk memberikan penguatan. Dan kita terakhir pada Ibu kita berikan waktu 10 menit untuk memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. 7 menit dari sekarang untuk Ibu Puji dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang saya buat. Yang terhormat kepada Bapak Haji Gunawan MPD selaku coach dari Angkatan 19 kelompok 4. Kemudian yang saya hormati Ibu Haji Alifah Robiatun SPD MPD selaku mentor saya di MAN 1 Grobogan. Kemudian yang terhormat Ibu Haji Siti Nur Maunah SHI MSI. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Puji Rahmaningsih. Saya adalah seorang guru BK di MAN 1 Grobogan. Pada rancangan aktualisasi saya kali ini, saya mengambil judul Penguatan Keterampilan Pengelolaan Emosi Siswa melalui layanan klasikal, bimbingan, dan konseling di MAN 1 Grobogan. Kemudian dari deskripsi isu, ini saya ada mengambil 5 isu. Yang pertama adalah kurangnya minat siswa dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran internal siswa terhadap tata tertib. Dan yang ketiga adalah masih adanya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Yang keempat, kurangnya literasi digital siswa dalam penggunaan media sosial. Yang kelima adalah rendahnya keterampilan pengelolaan emosi siswa. Kemudian dari kelima deskripsi isu tersebut, saya analisis menggunakan teknik APKL, kemudian didapatkan 3 tertinggi. Yang pertama adalah rendahnya keterampilan pengelolaan emosi siswa. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran internal siswa terhadap tata tertib sekolah. Dari 3 teratas tersebut, kemudian saya analisis kembali isu dengan menggunakan USG, sehingga didapatkan nilai tertinggi pada rendahnya keterampilan pengelolaan emosi siswa. Nah, pada nilai tertinggi ini yang akan saya ambil menjadi core issue, yang kemudian saya analisis menggunakan Fishbone, sehingga didapatkan pada men atau manusia itu adanya kecenderungan perilaku impulsif siswa, mudah marah, mudah tersinggung, atau menutup diri. Kemudian pada materialnya adalah minimnya media kreatif seperti modul, poster, video edukasi tentang pengelolaan emosi yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian pada metode, layanan bimbingan dan konseling terkait pengelolaan emosi belum optimal diberikan secara rutin. Kemudian di milieu, budaya kelompok yang lebih menekankan ekspresi emosi negatif. Kemudian gagasan pemecah isu saya adalah keterampilan pengelolaan emosi siswa melalui layanan klasikal bimbingan dan konseling, melalui pendekatan edukatif, kreatif, kolaboratif, berbasis teknologi yang selaras dengan visi misi MAN 1 Grobogan dan nilai ASN berakhlak. Kemudian untuk tahapan kegiatan, di sini yang pertama saya akan menyusun instrumen asesmen atau angket pengelolaan emosi. Nah, angket ini akan disusun secara online. Tahapan kegiatannya adalah mendesain instrumen asesmen pengelolaan emosi dan menyebarkan kepada siswa secara online, kemudian mengolah hasil tersebut. Kemudian menyiapkan program layanan klasikal dengan tema pengelolaan emosi berbasis media, video, serta modul. Langkahnya adalah menyusun rancangan layanan klasikal, kemudian membuat media pendukung, dan menetapkan indikator keberhasilan. Yang ketiga adalah melaksanakan layanan klasikal tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Pada tahapannya, di sini guru BK menyampaikan layanan klasikal melalui diskusi, simulasi, role play, serta memberikan latihan teknik pengelolaan emosi.
Yang keempat adalah koordinasi dengan wali kelas atau guru mapel. Nah, di sini diskusi dengan guru kelas maupun guru mapel ini berguna untuk guru tersebut membantu untuk memantau perilaku siswa di dalam kelas. Jikalau memang ada perilaku yang kurang sesuai, dapat ditindaklanjuti bersama. Kemudian yang kelima adalah menyebarkan angket kepuasan siswa secara online, serta membandingkan hasil asesmen awal dan akhir, dan kemudian menyusun laporan aktualisasi. Pada kegiatannya adalah menyebarkan angket evaluasi, kemudian mengolah data hasil layanan, yang ketiga adalah membuat laporan akhir aktualisasi. Kemudian berikut ini saya tampilkan jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan di akhir bulan Waktunya 2 menit Agustus, lagi. dan di bulan September. Kurang lebih kegiatan akan berlangsung sekitar 5 minggu. Kemudian kendala dan antisipasi di sini saya tampilkan untuk menyusun instrumen asesmen pengelolaan emosi secara online. Mungkin kendalanya adalah siswa kurang serius mengisi angket online atau mengisinya dengan asal-asalan. Antisipasinya adalah dengan memberikan penjelasan manfaat asesmen bagi siswa serta menjelaskan tentang kerahasiaan data. Karena bagaimanapun siswa kadang tidak mengerti bahwa guru BK itu memiliki asas kerahasiaan yang perlu dijaga. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan program layanan klasikal dengan tema pengelolaan emosi. Nah, di sini mungkin terkendala di keterbatasan waktu dan kemampuan teknis membuat media. Nah, di sini antisipasinya bisa memanfaatkan aplikasi sederhana seperti Canva, CapCut, dan mencari referensi media edukasi yang sudah ada untuk dimodifikasi. Kemudian melaksanakan layanan klasikal tentang kecerdasan emosi dan 1 menit pengendalian lagi. diri. Kendala yang ada, ini sebagian siswa mungkin kurang fokus atau merasa bosan. Nah, ini diantisipasi dengan menggunakan metode interaktif, diskusi, role play, maupun ice breaking agar siswa lebih aktif dan antusias. Kemudian berkoordinasi dengan guru lain, ini bisa diantisipasi dengan menggunakan grup WA atau chat pribadi melalui WA. Kemudian yang berikutnya ini sebagai contoh mungkin nanti akan di akhir itu ada pembuatan poster. Nah, poster ini nantinya akan saya tempel di mading sekolah. Nah, kebetulan mading kami itu berada di lingkungan yang strategis di mana setiap harinya dilewati oleh siswa untuk istirahat ke kantin, jajan dan lain sebagainya. Terima kasih. Eh, Demikian presentasi dari saya. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Puji Rahmaningsih yang telah presentasikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya waktu 3 menit untuk mentor memberikan penguatan. Pada Ibu Alifah Robiatun, waktu diberikan 3 menit mulai sekarang. Dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudari Puji Rahmaningsih atas penyusunan rancangan aktualisasi dengan judul Pengelolaan Emosi Siswa Melalui Layanan Klasikal Bimbingan dan Konseling di Mansatu Grobogan. Yang dipilih yaitu rendahnya keterampilan pengelolaan emosi siswa ini sangat tepat dan relevan. Ini berdampak langsung pada kualitas belajar sekaligus perkembangan karakter murid kami. Rancangan kegiatan yang dibuat oleh Saudari Puji Rahmaningsih sudah saya amati sudah tertata dengan baik, mulai dari asesmen kebutuhan murid, perencanaan layanan, kemudian pembuatan media kreatif, kemudian pelaksanaan layanan klasikal, bahkan koordinasi dengan guru maupun wali kelas, sampai evaluasi dan penyusunan laporan. Nah, semua langkah ini memperlihatkan adanya pendekatan ilmiah, sikap profesional sebagai guru BK, serta orientasi pelayanan yang mengutamakan kepentingan murid. Saya juga melihat rancangan ini bukan hanya bermanfaat bagi murid, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi madrasah dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Kami berharap hasil aktualisasi ini tidak berhenti pada kegiatan lasar saja, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Saya sebagai mentor mendukung penuh rancangan aktualisasi ini
Saya yakin kegiatan yang direncanakan 1 menit lagi ya, Ibu. meningkatkan keterampilan pengelola emosi siswa, sekaligus membuat peran ASN sebagai pelayan publik yang profesional, berintegritas, berkomitmen pada kemajuan pendidikan madrasah. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alifah yang telah memberikan penguatan untuk rancangan aktualisasi atas nama Ibu Puji Rahmaningsih. Selanjutnya waktu 10 menit untuk Ibu Un memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Monggo Ibu Un. Ya, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Eh, terima kasih Bu Alifah Rupiatun, Man Satu Gerobokan. Ya. Nah, terus pun Bu sudah memberikan Sami-sami. penguatan dan juga Oke. bimbingan kepada Saudari Puji Rahmaningsih terkait dengan rancangan aktualisasinya di Man Satu Gerobokan ini. Oke, izin saya akan melaksanakan tugas saya untuk menguji rancangan aktualisasi ini. Di deskripsi isu kami melihat sudah ada penjelasan, tapi eh, mungkin bisa lebih diterangkan lagi, dijelaskan lagi, ya, sehingga bisa terpilih core isu yang sudah disampaikan ini tadi. Ya, deskripsi terkait dengan Ibu mohon izin sebentar untuk ini di madrasah kami ada pemutaran lagu wajib, jadi suaranya sedikit terganggu Ibu dan saya tidak bisa mendengarkan. oh enggak, ya sama nanti kita jam 10. Ini masih jam 9.55. Sudah anu. Indonesia bagian timur itu, Bu. Deh, deh. Ya, paling hanya 2 menit, Ibu. Deh, deh. Sudah? Sudah belum, Bu Puji? Sebentar lagi. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurmauna Yes. yang sudah memberikan waktu. Jadi di sekolah kami itu ada mars sendiri untuk MAN 1 Gerobokan. Nah, Sudah, Bu Un. Ya. Ibu-ibu. Nggih. Ya, tidak hanya di sekolah jenengan, Mbak, Oh, semua ini di Kementerian Agama. oh, nggih, Ya, siap jam Ibu. 10. Nanti ini kami sebentar lagi karena Nggih. kita jam
9.58 masih 2 menit lagi. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan core issue. Saya sebenarnya tadi sudah melihat ada penjelasan ya, tapi saya belum mendapatkan penjelasan yang lebih terkait dari mana dana emosi siswa itu didapatkan sehingga ini jadi apa bagi saudari Rahmaningsih untuk menyusun rancangan aktualisasi ini. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Saya izin menjawab. Jadi dari mana saya mendapatkan rendahnya keterampilan pengelolaan emosi siswa ini yang saya jadikan sebagai core issue. Hal ini mengacu pada kondisi di mana siswa kesulitan mengendalikan dan mengekspresikan emosi secara sehat dalam menghadapi tekanan akademik, konflik sosial, dan masalah pribadi. Jadi karena saya ini seorang guru bimbingan dan konseling, jadi setiap hari itu saya berhadapan dengan berbagai masalah siswa dan kebetulan saat Latsar ini dimulai ada suatu kejadian di mana siswa ini tidak bisa mengekspresikan emosinya dan akhirnya terjadi kata-kata yang kurang mengenakan dari siswa kepada guru. Nah, menurut saya ini adalah permasalahan yang sangat urgent sekali karena bagaimanapun siswa kami tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi pengucapan kata yang kurang baik atau kurang sopan kepada guru. Nah, hal ini menurut saya urgensi untuk segera ditangani sehingga saya mengambil judul ini sebagai core issue saya. Demikian, Ibu. Izin sebentar ganti kami yang Indonesia Raya di sini ya. Jadi, Ibu. Baik, deskripsi itu agar ditambahkan ya, biar itu menjadi penguat bagi kami juga tim penguat suatu masalah yang urgen yang perlu untuk segera dilakukan syukur-syukur untuk pemecahan ke sana, tapi kaitan dengan peran saudara sebagai peserta latsar untuk aktualisasi. Kemudian yang kedua Baik, di Ibu. tahapan-tahapan kegiatan, eh, saya melihat ini mungkin sudah dilakukan tapi tidak dicantumkan. Ya, konsultasi dengan mentor pada perencanaan kegiatan. Sudah dikomunikasikan dengan mentor. Nanti saya Iya, revisi, Bu. Belum tertulis iya, di mungkin tahapan sebenarnya tersebut. sudah dilakukan tapi belum dituliskan. Oke, Ya, baik. karena apa? Begini, jadi eh, yang saudari lakukan ini tidak berdiri sendiri, tapi kait dengan ini kita memberikan penempatan di Nah, untuk itu termasuk mentor harus dihadirkan di sini itu termasuk juga agar kegiatan ini nanti memang benar-benar bisa dilaksanakan, kemudian bisa menjadi tidak hanya dilaksanakan, barangkali nanti bisa dilanjutkan
dan bisa memiliki dampak yang positif bagi instansi. Dan memang ini benar-benar yang dibutuhkan di sana, sesuai dengan tugas dan fungsi saudari. Begitu. Baik, Ibu. Oke, kemudian yang ketiga, ini kami cek tadi di kan ke berapa ini tadi. Izin Ibu, suaranya Melaksanakan, yang melaksanakan siapa? yang melaksanakan saya, Ibu. Pesertanya siapa? Pesertanya kelas 10 MAN 1 Grobogan. Pelaksanaannya di mana? Pelaksanaannya di kelas-kelas masing-masing, Bu. Kelas 10 ada berapa itu? Ada 12 kelas. 10 Kebetulan ada saya pegang di 5 sampai 12, jadi pegang 8 kelas, Ibu. Ya. Ya, baik, terkait dengan kegiatan ini, tahapan kegiatan, ya, ini kan jadi tadi instrumen apa perencanaan lainnya, kemudian ini hanya selama 5 hari ya, Izin atau gimana? 6, Bu. Kemarin saya sedikit bingung di jadwal. Heeh. Ini belum sempat saya perbaiki lagi untuk jadwalnya, kan mengikuti jadwal efektif di MAN. Kalau kami itu 6 hari. Nanti akan saya revisi lagi, Bu, untuk jadwal kegiatannya. Oke. Hmm. Menyampaikan materi, nah ini agar disebutkan ya, biar jelas dan terukur. Nggih. Layanan klasikalnya ini ditujukan ke kelas berapa tadi? Kelas 10. Nggih, Bu, nanti Ya, saya revisi. nih. Kemudian diskusi, simulasi, dan role play ini dengan siapa? Dengan siswa, Ibu. Pula juga ya. Nggih. Oke. Nah, terus pada kegiatan keempat, koordinasi dengan wali kelas atau guru mapel, ini wali kelas, guru mapel kelas berapa saja? Kelas 10, Ibu. Sama di kelas 10. Nggih. Oke. Ya, tetap ada konsultasi di sini, Nggih. tidak memang koordinasi dengan wali kelas atau guru mapel. Baik. Menyebarkan angket evaluasi. eh Angket evaluasi, ya. Kemudian ini kegiatan ini nanti ada rencana untuk dilakukan secara kontinu atau hanya di tahapan klasikal ini saja, tahapan apa rancangan aktualisasi ini saja. Insya Allah ini akan saya terapkan secara kontinu, Ibu, karena itu kan berhubungan dengan pembentukan karakter siswa. Jadi agar lebih berjalan secara efektif dan maksimal nantinya. Hmm. Ya, baik. Oke, ya, cukup itu Pak Gun, beberapa masukan kami, dan semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik sehingga memang ini tentang kesehatan mental ini merupakan salah satu isu yang penting, tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental ini juga sesuatu yang penting, dan di tahapan-tahapan usia remaja anak-anak seperti ini, tahapan-tahapan yang kritis dalam pembentukan karakter pribadi anak, sehingga penting untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu Alifah. Ya, mohon untuk terus bisa membimbing dan memberikan penguatan untuk Saudari Puji Rahmaningsih. Tadi jangan lupa masukan-masukan yang tadi telah kami sampaikan, dan pada prinsipnya bisa diteruskan. Kami kembalikan ke Pak Gun, matur sembah nuwun. Terima kasih Bu yang telah memberikan beberapa pertanyaan dan masukan pada Ibu Puji. Mohon untuk merevisi transaksi Ibu Puji. Ya, Baik, baik. mari sesi kali kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu